Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sobat Rini Channel Education. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan makin semangat. Semangat edukasi. Kemerdekaan dalam konsep Merdeka Belajar pertama kali disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadiem Makarim. Program ini berangkat dari asumsi dasar bahwa proses belajar harus dilakukan dengan tujuan untuk membebaskan siswa, guru, ataupun sekolah dari berbagai hal yang membelenggu. Berbicara tentang Merdeka Belajar berarti berbicara tentang ekosistem pembelajaran yang sehat dan bermakna, diampu oleh pemimpin-pemimpin pembelajaran yang tentunya bertujuan dan berpihak pada siswa. Makin banyak hal yang menarik yang perlu diulas, makanya ikuti terus channel ini dan jangan skip karena belajar yang setengah-setengah itu bisa berbahaya. Oke? Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Sebagai guru, kita wajib mengetahui gaya belajar apa sih yang disukai oleh siswa kita. Karena itu sangat menentukan bagi mereka dalam menangkap ilmu yang kita berikan, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan jauh lebih efektif. Menurut Bobby de Potter, gaya belajar seseorang itu dibagi menjadi 3, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Mari kita pahami bersama-sama ketiga tipe tersebut. Visualisasi itu berarti siswa lebih cenderung mengandalkan penglihatan dalam memahami hal yang baru. Biasanya dengan melihat sesuatu secara visual, siswa akan lebih mengerti dan memahami. Tipe yang kedua yaitu auditory. Tipe belajar ini siswa mengandalkan pendengarannya sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Yang ketiga adalah tipe kinestetik. Yang terakhir ini tipe belajarnya siswa mengandalkan gerakan atau pelibatan gerakan dalam mempelajari sesuatu sehingga mereka lebih suka mensimulasikan atau mempraktekkan agar lebih mudah memahami materi yang dipelajari. Nah, tentunya sebagai guru kita harus tahu sebenarnya siswa kita memiliki tipe apa, gaya apa. Nah, selanjutnya untuk mengetahui siswa kita termasuk di dalam tipe apa, kita bisa melakukan serangkaian observasi atau pelaksanaan atau aplikasi metode pembelajaran yang berbeda-beda sehingga kita menjadi tahu gaya belajar siswa kita itu kebanyakan tipenya atau gayanya itu seperti apa. Observasi yang pertama yaitu kita memberikan materi pembelajaran dengan cara memutar film, misalnya menunjukkan gambar atau diagram untuk mengetahui gaya belajar siswa kita itu cenderung gaya belajar visual atau tidak. Nah, kalau ternyata dari pemutaran film, kemudian gambar, diagram, siswa menjadi lebih tertarik dan lebih mudah memahami, berarti siswa kita termasuk memiliki gaya belajar visual. Selanjutnya, kita ingin mengetahui apakah siswa kita ternyata mengandalkan pendengarannya di dalam pemahaman materi. Kita bisa melakukan observasi dan mencatatnya secara detail. Kita melakukan metode ceramah di dalam pembelajaran. Dengan ceramah itu kita sambil mengamati secara detail apakah siswa dari awal hingga akhir pembelajaran mengikuti dengan seksama, kemudian mencatatnya, kemudian sehingga menanyakan sesuatu yang kurang jelas, dan siswa ternyata lebih paham. Berarti kalau seperti ini siswa kita termasuk memiliki gaya belajar auditori. Kemudian yang terakhir adalah
kita menggunakan metode pembelajaran praktek atau simulasi. Hal ini kita lakukan untuk mengetahui reaksi siswa, apakah mereka lebih senang ya melakukan pembelajaran dengan melakukannya atau dengan gerakan, dengan mempraktekannya. Nah, kalau seperti ini berarti siswa kita termasuk siswa yang bergaya kinestetik. Nah, kemudian di akhir observasi kita perlu melakukan survei. Ingat bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berpihak kepada anak. Untuk itu, pelibatan siswa itu sangatlah penting, termasuk mengetahui apa pendapat mereka tentang metode pembelajaran yang kita laksanakan. Nah, untuk itu kita melakukan survei atas tes gaya belajar tadi. Biarkan siswa berpendapat bagaimana gaya belajar yang lebih mereka sukai. Kemudian, untuk selanjutnya, diskusikan terlebih dahulu apa sih yang sebaiknya dilaksanakan atau diaplikasikan terkait dengan gaya belajar. Sehingga dengan pelibatan siswa, saya yakin siswa menjadi lebih bersemangat. Nah, tentunya di dalam pembentukan ekosistem pembelajaran yang sehat, hal berikut ini sangat penting untuk juga kita pahami bersama, yaitu tentang karakter siswa. Memang Bapak Ibu, menjadi seorang guru adalah pekerjaan yang sangat berat, menyangkut banyak hal. Untuk itu, bagaimana sih caranya memahami karakter siswa yang nantinya adalah berguna untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang sehat dan juga bermakna. Nah, yang pertama adalah mengajar dengan hati. Dengan pendekatan sentuhan hati tentu akan menghadirkan rasa ikhlas dan sabar dalam menghadapi anak didik, sehingga mereka dapat merasakan sikap dari keikhlasan tersebut dan mempercayai gurunya dalam berkomunikasi. Yang kedua, open-minded atau terbuka. Keterbukaan itu diperlukan. Kenapa? Karena setiap anak didik memiliki keinginan dan karakter yang berbeda, sehingga kita perlu terbuka dalam berkomunikasi dengan anak didik. Yang selanjutnya, lakukan pengamatan di luar pembelajaran. Tentu kita memiliki koneksi, berkolaborasi dengan guru BK, dengan orang tua, sehingga kita mengetahui di luar pembelajaran, biasanya anak didik akan tampak berbeda ketika berada di luar pembelajaran, seperti cara bersikap dan berkomunikasi dengan temannya, sehingga pengamatan di luar pembelajaran dapat memberikan informasi untuk memahami perilaku anak. Nah, jika Bapak dan Ibu memiliki pengalaman dan cara yang lain, nanti boleh di-sharing dan ditulis di kolom komentar. Mungkin cukup sekian yang saya harapkan. Hal-hal tadi dapat menambah refleksi kita terhadap pembelajaran yang selama ini kita laksanakan. Tentunya sebagai admin channel sendiri, ini hal yang sangat penting di dalam refleksi kegiatan belajar mengajar saya. Insya Allah kita laksanakan bareng yuk untuk bagaimana sih kita benar-benar menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, biar lebih semangat, tolong jangan di-skip, diikuti sampai akhir. Dan jangan lupa, tekan tombol loncengnya, agar setiap notifikasi yang kami kirimkan terkait info-info terbaru bisa langsung sobat semua terima dan putar. Assalamualaikum.